chance playoff untuk RRQ. Berarti kalau nggak salah tadi jadi 0,9. 0,9 ya. Dan akan jadi satu hal yang harus dievaluasi juga. Bagaimana dari RRQ sebenarnya udah mendapatkan early potential mereka. Tapi untuk Onyx, Nana menjadi last pick yang begitu mengejutkan dan ternyata impact-nya nggak main-main Om Wawa. Iya, karena aku sangat ingat banget si Nana dari season yang kemarin. Iya. Itu dibawakan dengan EVOS, main combo dia. Tapi Betul. gak dapet, late game-nya gak dapet, early game-nya bisa banget. Late game gak dapat, tapi ternyata Onyx sudah menyempurnakan tadi. Udah dapet sampai late game-nya. Yes, dan bahkan di sini ternyata kombonya bukan sama Kyrie, tapi kombonya sama Suns. Nama saja. Sama Suns instant damage, Molina Blitz, dan lihat Molina dan Kyrie yang benar-benar dia hilang dari radar karena ada dua tim fight yang berbeda dan outplay terjadi di sini. Yap. Ini ada retribution juga ya, yang tadi dipakai dengan Kyrie tadi. Sehingga mengurangi efek damage yang bisa diberikan dari Dan. Wow. Dan ketika Lord udah berhasil didapatkan, sebenarnya tadi sempat ada celah ya ketika Kiboynya bisa di take down. Tapi ternyata ketika tim fight-nya terjadi, hasilnya di luar ekspektasi. Supportnya sebenarnya dapetin space yang luas ya Om. Tapi lihat ini betapa licinnya buat Kyrie sendiri ya. Benar-benar bisa menjaga jarak juga dan eksekusinya ya jelas sangat on point sekali buat Kyrie. Oke, tapi kita bakal tanpa berlama-lama mendengarkan interview untuk tim pertama yang lolos ke babak playoff. Congratulations Onyx, so tanpa berlama-lama, Bule, take it away. Onyx masih mendominasi dan menjadi tim yang pertama menuju ke babak playoff. Luar biasa sekali dominasi yang dilakukan oleh tim Onyx Esports. Tapi Sans, Halo. Sans, gimana menurut kamu di leg kedua kali ini melawan tim RRQ Hoshi? Yang aku lihat yang pastinya RRQ lebih improve, terus mainnya udah lumayan bagus juga, dan ya targeting dia juga udah lumayan bagus di Turtle. Jadi ya dia improve banget lah untuk di leg 2 ini, dan terbukti juga dia ngalahin BTR jangan kemarin juga. Jadi ya RRQ bagus untuk leg kedua ini. Jadi benar-benar terlihat banget ya untuk kemajuan dari tim RRQ. Tapi Sans, kenapa sih kamu di game yang kedua tuh nge-pick Nana? Itu seperti biasa sih, yang cewek yang kasih ya kita harus pilih. Coba apa Kiboy? Apa? P3 gara-gara P3 juga. Oh, tetap masih ya? Masih. Masih. Akan selalu dipegang sampai ke playoff sampai grand final? Betul sekali. Kunci kemenangannya itu? P3 betul. P3, masih dengan P3-nya. Jadi percaya aja apa yang dikasih sama Paddington, itulah yang dipakai sama Sans ya. Nah, tadi Sans sempat bilang bahwa adanya kemajuan dari tim RRQ Hoshi di leg kedua kali ini. Dan dengan kalahnya tim RRQ nih, di leg kedua ini possibility dia untuk menuju ke playoff itu kan kurang dari 1%. Nah, dari Sans sendiri, menurut kamu apakah masih ada harapan kah dari kurang 1% itu? Sebenarnya yang aku lihat sebenarnya udah susah banget sih, karena itu udah jauh banget ininya ngejarnya. Cuman kan bisa ya tinggal nothing tulus aja sih buat RRQ, bisa kelarin match-nya aja. Jadi nothing tulus aja, main lepas aja kelarin match-nya. Tapi ya. kalau dari San sendiri agak susah ya berarti untuk RRQ. Ya, agak susah. Oke, baiklah. Dan sekarang kita akan langsung move saja ke Upi. Halo. Upi, gimana nih Upi? Tadi kamu berhadapan sama Super Dan, dimana tadi kan Sans juga sempat mention gitu ya, kalau misalnya Super Dan tuh permainannya berbeda sekali khususnya untuk di minggu ini. Karena kemarin juga baru menang 2-0 lawan BTR, dan sekarang kamu berhasil menumbangkan dengan 2-0 juga, gimana Upi? Yang aku lihat lebih improve dari sebelum-sebelumnya sih dia. Terus yang aku lihat ya yang Bove-nya sih bagus lah mainnya. Makanya tadi aku pakai kan Bove-nya. Oke. Makanya tadi dipakai Pove-nya. Jadi Ya, kamu udah. memang sudah melihat ya permainan dari Pove-nya Super Dan tuh benar-benar cukup mengganggu kah kalau misalnya tadi ada mungkin? Cukup mengganggu banget. Jadi sengaja di Ya. respect. Ya benar. Mungkin kalau misalnya dari Upi sendiri nih melihat tadi kan
permainan dari Superdan. Ada nggak sih mungkin saran-sarannya gitu? Gak ada sih, udah cukup bagus tadi ya buat Superdan ya, semangat terus. Semangat terus. Semangat terus. Terus ada lagi? Ada terusannya lagi? Gak ada buat tim RRQ lah. Semangat ya, main nothing tulus. Tapi ini ada satu yang cukup unik, di mana di game yang pertama pada saat Superdan itu kan pakai Uranus ya. Oke. Nah itu tuh ada yang buat aku agak sedikit bingung karena dia itu menggunakan talent Master Assassin. Nah sebagai explainer itu tuh benar emang normal kah atau gimana? Coba Upi yang jelasin. Bagus ya yang aku lihat sih, kayak buat buy one di lane gitu ya cukup bagus kalau Jadi- yang pakai Master Assassin. Jadi itu alasannya gitu ya? Ya benar, buat buy one di lane. Buat buy one di lane. Ya. Tapi kita akan langsung bergeser saja kepada Kiboy yang berada di ujung sana. Kiboy, apakah kamu masih semangat untuk hari ini? Walaupun Masih udah dong. 2-0? Masih. Masih. Oke, nah dari Kiboy sendiri nih. Kembali ke Velodrome, kalian di mana sudah mengantongi 2 kemenangan di venue Velodrome. Dan sekarang kalian sudah secure ke babak playoff. Apakah mungkin akan ada yang ketiga Kiboy? Akan ada kemenangan ketiga di venue yang sama di Velodrome? Ya kalau itu kita pasti bakal berusaha lah semaksimal mungkin. Tapi seberapa yakin kalau dari Kiboy? Masih 100 lah. Masih 100. Masih 100. Dari Kiboy sendiri ada nggak sih makna venue Velodrome kalau dari Kiboy? Mungkin kayak membekas kah venue-nya? Ya paling yang kemarin ya lagi sakit cacat cacar. Lagi sakit cacar, kemarin lagi kurang enak badan kemarin gitu ya. Betul. Oke. Menarik sekali. Dan kalau misalnya dari Kiboy nih, kira-kira ini prediksi santai aja. Siapa satu tim yang akan menemani kamu nih setelah Onyx menuju ke playoff? Dewa kayaknya Dewa. Kenapa Dewa? Karena ada Coach Right. Karena ada coach Raj, jadi nggak pernah salah, jadi pasti masuk gitu. Enggak, emang dia jago aja. Dia jago Sama timnya sih. sama timnya. Ada lagi mungkin dari Muezanya gitu? Ya kalau Moesa salah satu romer yang improve banget lah season ini. Jago banget lah dia. Oke, jago banget lah dia. Dan sekarang kita akan langsung tanya saja kepada Kairi, di mana bersinar sekali untuk Kairi sendiri di match kali ini. Gimana Kairi, kamu bermain dengan amat sangat luar biasa banget. Kairi, kamu enjoy banget main hari ini kah? Iya, lagi mau cepat-cepat soalnya lagi sakit. Oh, baik. Lagi kurang enak badan. Lagi kurang enak badan aja galak gini. Emang beda ya kalau misalnya seasonal ambassador dari season 40 MLBB itu sakit gak sakit tetap aja jago banget gitu ya Kairi ya. Enggak juga. Tapi tadi permainan kamu benar-benar luar biasa banget loh. Walaupun yang aku ngeh ya tadi pada saat nonton matchnya itu kamu mengarah ke arah Superdan. Seberpengaruh itukah Superdan untuk di match kali ini Kairi? Sans yang bisa jawab. Oke, tapi sebelum itu kita akan melihat dulu nih ada highlight yang akan kita saksikan bersama-sama. Ini dia langsung saja seperti biasa Kairi. Nah, kita menanti untuk apa yang ingin disampaikan oleh Kairi terkait momen ini. Apa yang pengen kamu sampaikan buat momen ini nih? Nih kamu lihat di sini kan kamu meng-outplay Superdan. Gak ada sih, mungkin dia salah kalkulasi aja di sini. Soalnya aku nggak bakal mati kalau sama dia doang. Gak akan mati kalau misalnya sama Superdan doang. Jadi menurut Kairi itu adalah salah satu miscalculation dari Superdan. Ya, mungkin. Mungkin, ada mungkinnya. Ya, soalnya kan bisa di-backup juga sama Super Toy. Mungkin ada miskom aja mereka. Ada miskomunikasi, itu mungkin, masih ada mungkinnya lagi. Ya, Iya, tapi Kak Iri boleh dong kasih satu kata buat match kali ini. seru. Seru, Hmm, itu aja? Mau 2 kata mungkin? seru. Seru banget. Seru banget. Dan ini dia nih, Kelra. Hai Kelra. Halo. Tapi Kelra kok biasanya kamu aktif banget, sekarang agak sedikit pendiam, kenapa Kelra? Ada sakit juga. Oh, lagi gak enak badan juga Kelra. Ya. Aduh, tapi kalau misalnya dari Kelra sendiri nih kan,
Gimana match yang tadi? Kelra kan pengennya ketemu sama Kuroki, iya kan? Tapi ketemunya sama Super Toy, gimana? Seru banget. Seru banget. Jadi ada perbedaannya nggak sih? Mungkinkah kalau misalnya Kuroki yang main lebih seru atau gimana? Udah tahu soalnya belum pernah ketemu dia di Kuroki. Jadi itu yang membuat penasaran gitu ya, Kelra sebenarnya pengen ketemu sama Kuroki itu alasannya gitu ya, karena penasaran gimana sih kalau misalnya satu lane melawan Kuroki gitu ya. Ya. Iya. Tapi ini adalah playoff stage pertama untuk Kelra di MPL Indonesia. Gimana Kelra? Gua happy tapi masih ada ini. Soalnya masih ada match kita. Kita Kelra, oke, gini. Kelra, semoga ini kita dapat upper bracket. semoga dapat upper bracket. Tapi how you feeling? How you're feeling? To Happy aja. secure? Oh, oke. Happy aja. Dan kalau misalnya nih dari Kelra sendiri melihat perjalanan Kelra dan juga teman-teman Onyx sudah mulus banget di babak regular season kali ini ya. Udah cukup puas belum sih sama hasilnya? Belum puas. Kenapa? Kenapa Kelra? Coba kenapa? Kenapa belum puasnya sama hasilnya? Walaupun masih ada match-match lainnya loh. Karena kita maunya juara. Karena kita maunya juara. Jadi dari tim Onyx Esports gak mau ada kekalahan sama sekali. Tapi dari tim Onyx menjadi tim yang pertama untuk mengamankan tiket menuju ke playoff. Dan Sonic, marilah kita sambut. Ini dia Onyx Esports. What time is it? Dua match sudah kita lalui untuk di hari